Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi 'ulumihi fid dharain. Mana semuanya? Halaman berapa? 100. Berkata siapa? Wa kana Umar bin Aziz radhiyallahu anhu ya'til masajidal mahjurata bil laili fayusalli fiha ma yassarahu Allah azza wa jalla fa idza kana waqtu sahari wada'a jabhatahu 'ala al-'ardi wa maraga khaddahu 'ala at-turabi wa lam yazal yabki ila tulu'il fajr. Wa kana dan adalah Umar ibnul Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ya'til masajid, mendatangi masjid-masjid al-mahjurata yang kosong, enam kada dipakai orang. Beliau mendatangi bilaili di malam hari. Fayusalli fiha, lalu sembahyanglah Umar bin Abdul Aziz fiha, dalam masjid itu. Ma yassarahullah, rakaat yassarahullahu azza wa jalla, yang memudahkan oleh Allah terhadap Umar bin Abdul Aziz. Fa iza kana waktu sahar, maka apabila datang waktu sahur, wada'a jabhatahu, meletakkanlah Umar bin Abdul Aziz akan dahinya alal ardi, ke atas tanah atau lantai. Wa maraga khaddahu biturab, dan menyapukan atau memisangkan giginya di atas tanah. Walam yazal yabki ila tulu'il fajri, dan terus menerus Umar bin Abdul Aziz menangis sampai terbit matahari. Penjelasannya masih berkaitan dengan sembahyang malam. Ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar ibnu Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz. Sedikit siapakah Umar bin Abdul Aziz ini? Umar bin Abdul Aziz tadinya seorang gubernur di Madinah. Di saat beliau menjadi gubernur di Madinah, beliau mengadakan renovasi atau perbaikan Masjid An-Nabawi. Salah satu yang diperbaiki itu adalah makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Umar bin Abdul Aziz minta pendapat kepada para ulama bagaimana berkaitan dengan makam Rasulullah ini, pemugaran ini, karena akan terjadi penghancuran sebuah bangunan. Yang dihancur itu adalah rumah, karena Rasulullah itu dimakamkan di dalam kamar rumah Aisyah. Maka ketika terjadi pemugaran, maka akan ada situs sejarah yang dihancurkan berupa rumah peninggalan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Umar bin Abdul Aziz mengumpul para ulama. Inilah sikap atau mungkin bahasa sekarang, kebijakan seorang sebelum pejabat itu mengambil sebuah kebijakan, sebaiknya bermusyawarah dulu dengan ulama, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka mengumpullah Umar bin Abdul Aziz para ulama di zaman itu. Ini Umar bin Abdul Aziz masih jadi gubernur, namanya gubernur Madinah. Lalu Umar bin Abdul Aziz ngumpul para ulama, bahkan ada sahabat Nabi yang masih hidup, minta pendapat.
Setiap kali orang bermusyawarah pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Itu biar kamu pahami. Setiap kali bermusyawarah itu pasti ada yang setuju, pasti ada yang tidak. Tinggal jumlah yang setuju berapa, yang tidak setuju berapa. Keputusan musyawarah akan diambil apabila banyak setuju. Umpama yang bermusyawarah orangnya 10, yang setuju orangnya 8 atau 7, maka musyawarah bisa disepakati dengan kesimpulan nomor 7 tadi. Nah, dalam musyawarahnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an berkaitan dengan pemugaran makam Rasulullah, disimpulkan, dipersilahkan dipugar, maka rumah Aisyah dihancur. Karena Bapak sudah dihancur. Walaupun ini pembahasannya panjang. Maka terjadilah apa yang disebut dengan syabak. Bahasa syabak. Syabak itu adalah kayu pagar-pagar besi yang mengelilingi makam Rasulullah. Seperti syabak sekarang. Makam Rasulullah itu pagar besi. Maka orang yang pertama kali memagar makam Rasulullah itu secara permanen bagus itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam ruangan masjid yang tadinya makam Rasulullah itu di luar masjid. Maka ketika orang-orang Wahabi berpahaman bahwa makam tidak boleh di dalam masjid, berarti mengatakan Umar bin Abdul Aziz dan ulama-ulama zaman itu tidak mengerti hukum. Padahal mereka itu adalah yang disebut dengan salafus saleh. Mereka itulah ulama-ulama salaf yang ilmu mereka itu tidak jauh dari Rasulullah. Dan ulama salaf inilah yang selalu disebutkan oleh para ulama sekarang, iqtadu bisalafis saleh. Ikutilah oleh kalian dengan ulama salaf yang dahulu, bukan ulama Wahabi yang menamakan dirinya ulama salaf, bukan. Tetapi yang dimaksud ulama salaf itu adalah ulama yang hidupnya di bawah daripada abad keempat, abad ketiga, abad kedua, abad pertama Hijriah. Imam Syafi'i radhiyallahu an lahir tahun 150 Hijriah, maka Imam Syafi'i termasuk ulama salaf. Imam Ghazali lahir di abad pertengahan 5 Hijriah, maka Imam Ghazali bukan ulama salaf tetapi ulama khalaf. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir lebih muda daripada Imam Al-Ghazali, masih kisaran abad ke-5 Hijriah, 500 Hijriah, maka Syekh Abdul Qadir Jailani itu pun bukan masuk dalam kelompok ulama salaf. Bahwa biar di kitab-kitab yang disebut iqtadu bisalafis sholih atau ikuti oleh kalian dengan ulama salaf. Ulama yang hidupnya di bawah daripada abad ke-400 Hijriah, yaitu 300, 200, 100 Hijriah. Kadang kita sekarang 1400 berapa? 46 Hijriah. Ini sudah abad menuju abad ke-15. Pahamlah soal. Kita menuju abad ke-15 Hijriah. Maka tidak benar orang yang mengatakan haram sembahyang di dalam masjid, yang di dalam masjid itu ada makam. Kita sembahyang di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu ada makam, yaitu makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar Siddiq, makamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah,
Pemugaran itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar bin Abdul Aziz sampai waktunya menjadi khalifah. Pahalah. Maka hanya Umar bin Abdul Aziz yang bergelar khalifah. Maksudnya apa? Di dalam sejarah Islam kita hanya mengenal khalifah itu 4. Tetapi ada yang mengatakan khalifah itu menjadi 5. Allah. Lah, kita kalau rajin al-khalifatul ula Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Yalah. Ada Rasulullah khalifahnya Rasulullah Umar, Abu Bakar, kemudian al-khalifatul tsani, khalifah yang kedua Sayyiduna Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Al-khalifatul tsalis, khalifah yang ketiga siapa? Sayyiduna Utsman bin Affan, Utsman bin Affan. Al-khalifatul rabi, khalifah yang keempat Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Ada al-khalifatul khamis. Al-khalifatul khamis, khalifah yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Paham rahmatullah? Ini biar paham dulu. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah. Kalau bahasa kita di Indonesia adalah pemimpin negara disebut presiden. Pemimpin negara di zaman dulu disebut khalifah. Maka kalau bahasa kita, Umar bin Abdul Aziz ini adalah presiden. Pahamlah? Lah, paham. Ini Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah, presiden. Lalu orangnya Umar bin Abdul Aziz ini ternyata bukan hanya seorang khalifah atau seorang presiden, tapi seorang khalifah al-alim, orangnya alim. Bahasa kita dulu orangnya ulama, Gus Dur, presiden, alim. Bukan hanya sekedar alim Umar bin Abdul Aziz, tetapi beliau adalah al-adil, seorang presiden yang adil. Gelarnya berapa? Bukan hanya adil lagi, Umar bin Abdul Aziz ini adalah az-zahid, orangnya tidak ambisi dengan dunia. Apa? Makanya kita sebenarnya cuma katakan wailah sudah nasib. Sebenarnya saat dulu ketika Gus Dur jadi presiden, kedada apanya lagi? Orangnya ahli, alim, ahli ibadah, ahli sufi, zuhud lawan dunia, akhir apa lagi? Tapi karena permainan politik, karena permainan politik, Gus Dur kalah dalam permainan politik, maka Gus Dur dijatuhkan menjadi presiden, digulingkan. Paham? Gus Dur itu digulingkan, dijatuhkan, bukan karena pelanggaran, tetapi karena konspirasi politik. Lalu Gus Dur itu jatuh dari kekuasaannya menjadi presiden Indonesia. Maka sangat rugi sebenarnya. Ini apalagi presidennya alim, soleh, ahli ibadah, ahli sufi, kada ambisi dunia apa. Walaupun secara fisik saja ada masalah. Tapi karena inilah politik sampai sekarang benar yang namanya politik hanya hati-hati. Yang namanya politik itu adalah berebut kekuasaan. Sampai sekarang aja informasinya Presiden Jokowi masih hendak digulingkan orang, hendak dijatuhkan orang. Padahal sudah hendak ambil, kenapa lagi? Tunggu makan lagi paling sebulan itu ada aja yang menjatuhkan. Kenapa? Karena bila jatuh begini. Inilah yang disebut permainan politik. Oleh karena demikian,
ulama harus mengerti politik supaya jangan dipolitiki. Karena kita ulama sudah sering dipolitiki. Kita sudah sering dah udah. Maka ulama harus bermain supaya apa yang dikatakan oleh Imam Malik, sinfani idza sholaha sholahan nas. Ada dua golongan manusia. Bila dua golongan manusia ini baik bersendiri bakawan apa baik, rakyat akan bagus. Al ulama wal umara. Ulama lawan umara harus bakawan bujur-bujur. Ulama yang menjalankan kebijakan peraturan pemerintah atau rodanya ke pemerintahan, ulama yang menasihati umara, ulama yang membimbing pemerintah. Jangan umara yang mengakali ulama. Jangan umara yang hanya membikin ulama sebagai alat dukungan politik. Kalau ulama hanya menjadi alat pendukung politik, berbahaya. Karena politik itu adalah kekuasaan. Di dalam kekuasaan itu ada kehormatan, kemuliaan, jabatan, harta dan sebagainya. Ngeri. Makanya carilah pejabat atau pemimpin yang mau dibimbing oleh ulama. Bilanya pemimpin ini, pejabat ini mau dibimbing ulama, apa yang dikatakan oleh Imam Malik, rakyat akan baik, daerah akan baik. Tapi apabila ulamanya dikibuli, ulamanya dimanfaatkan, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik, maka yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi kerusakan. Sekarang seorang pemimpin, contohlah nang dekat dulu. Kalau kada kawa mencontoh Rasulullah, kada kawa mencontoh Abu Bakar, karena umatnya berbeda. Karena setiap pemimpin kada kawa disamakan. Paham tak? Ketika zaman Abu Bakar Siddiq menjadi kepala negara, menjadi khalifah, kada banyak kekacauan. Walaupun ada masalah, Abu Bakar Siddiq menghadapi kudeta, menghadapi gerombolan pengacau negara, di antaranya adalah pemberontak negara dimotori oleh Musailimah Al-Kadzab dari Riyadh, dari Bijak. Maka Musailimah Al-Kadzab diperangi oleh kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Selebihnya aman-aman tentram saja. Begitu Ali jadi khalifah, banyak kekacauan. Bahkan alinya sendiri dibunuh oleh orang Islam sendiri. Kenapa? Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa zaman rian ini banyak masalah rian memimpin ini, sedangkan zaman Abu Bakar kada banyak masalah? Ujar Ali, di zaman Abu Bakar itu rakyatnya aku, Umar, jadi rakyat kami baik-baik saja. Rakyatnya pintar-pintar, baik-baik. Nah, ada pun zaman apa ini rakyatnya udah lain, udah rakyatnya ini nang jadi masalah. Pahala. Makanya setiap pemimpin akan menghadapi rakyat yang berbeda, sehingga keadaan yang dihadapi itu caranya pun berbeda. Mau kada kayak zaman nyata. Nyaman zaman Soeharto ujian siapa? Nyaman zaman Soeharto mengadaunya aja hidup pada zaman Soeharto.
Dikira nyaman, zaman satu orang tenang, tentram ujarnya. Coba nang tahu hidup di zaman Soeharto orang katanya. Kenapa? Ya hidup zaman Soeharto itu tahu kisahnya, tahu apa nang dialami, apa keadaannya. Karena dia tahu. Apa nih kan zaman Soeharto ya? Melihat TV nang bersambut gitu. Lihat TV nyumbalah, rumah orang bersambut tak pulang berapa TV zaman Soeharto. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ambil nang tadurina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, sekalipun beliau menjadi khalifah, ada nang sangat penting bagi Umar bin Abdul Aziz, menteri-menteri. Nah, ini nang pacang nyusun menteri nih. Menteri-menteri yang dijadikan oleh Umar bin Abdul Aziz orangnya muda-muda. Jangan nang tuha-tuha disuruh jadi menteri. Nang muda-muda aja nang jadi menteri. Lah nang muda-muda jadi menteri. Jadi menteri ambil itu berilmu apa? Lalu Umar bin Abdul Aziz menjadikan beberapa ulama menjadi penasihatnya. Beberapa ulama menjadi penasihatnya. Maka baguslah kalau seorang pemimpin bujur-bujur menjadikan ulama-ulama nang berkepentingan untuk kebaikan masyarakat, daerah, bangsa, agama, dan negara diulah penasihat. Jadi napa-napa bermusyawarah dulu lawan ulama. Apa-apa bermusyawarah dulu lawan ulama. Inilah Umar bin Abdul Aziz, raja sih, khalifah. Maka beliau raja yang alim, yang adil, bahkan al-abid, raja yang ahli ibadah. Raja khalifah yang ahli ibadah. Di mana nih kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kalau hendak lengkap ada kitabnya mengenai karangan Imam Syekh Ali As-Salafi. Umar bin Abdul Aziz, Tarikh Umar bin Abdul Aziz ada dalam kitab karangannya Imam Ibnul Jauzi, ada tentang Umar bin Abdul Aziz. Kalau anak kita ngaji khusus tentang Umar bin Abdul Aziz. Dah ini nang terkait masalah ibadahnya Umar bin Abdul Aziz, yang mana dengan ahli ibadah ini maka Umar bin Abdul Aziz itu disebut seorang presiden, seorang khalifah, seorang raja alim, adil, ahli ibadah, abid. Nih Umar bin Abdul Aziz itu ya'til masajidal mahjurah. Beliau selalu mendatangi masjid-masjid nang kada diurus lagi. Karena masjid ini kan banyak. Zaman dulu benar, alhamdulillah peninggalan. Ya itu bagian daripada kebaikannya. Kebaikan daripada apa? Kebaikan daripada Presiden Soeharto. Karena manusia itu ada baiknya, ada buruknya. Di antara kebaikan Presiden Soeharto itu adalah membangun masjid-masjid di seluruh Indonesia. Ngarannya Masjid Pancasila. Alah, bilangnya ke mana ke daerah Mundai gak ada ngarannya Masjid Pancasila. Soeharto dulu tuh bangunkannya Soeharto Pak. Ngarannya dananya duit negara aja. Cuma Soeharto nampun nang program bagus. Di mana-mana ada masjid. Bila ada Masjid Pancasila, itu maka ada benai potongannya sama bertaan. Bila ikam ke Tanjung Masjid Pancasila potongannya begini. Bila ini potongannya sama bertaan. Itu masjid peninggalan Soeharto.
Nah mungkin sekarang bisa aja dan yang dirubah sudah karena kelawasan, karena japok atau apa, bisa aja anu runtuh sudah, boleh jadi. Maka ketika kosong disebut mahjurat. Masjid-masjid nang sudah kosong, nang gak ada dipakai lagi. Nah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, beliau suka mendatangi masjid. Untuk apa? Untuk kampanye? Bukan. Ada kita kata jual ke masjid katanya kampanye, di masjid kada, ini kadakan kampanye. Masjid itu isinya di dalam Quran bahwa masjid itu salah satu fungsinya adalah zukirallahu fihi ismuhu, untuk ibadah, untuk ilmu. Jangan dimanfaatkan untuk politik yang ada di dalamnya, apalagi khutbahnya mencaci maki, mencela, merendahkan orang lain. Jangan, bukan begitu fungsi masjid. Umar bin Abdul Aziz saat menjadi khalifah, beliau mendatangi ke masjid-masjid, mendatanginya bilaili, malam hari. Berarti kan kampanye kalau toh ada. Datangnya itu pun kada secara resmi, kada nang patroli, kada ngarannya, kada pakai pas pampres, kada nang diisi pasukan ramai, kada pakai pengawal, kada. Cuman beliau datang, ya boleh jadilah kalau nya sendirian, ada kawan 1-2 orang lah, malam datang mendatangi ke masjid. Kaina payusalli fiha, beliau sembahyang di dalam masjid itu ma yassarahullah, rakaat yang Allah mudahkan. Berapa rakaat beliau sembahyang di masjid yang beliau singgahi? Berapa rakaat? Berapa yang Allah mudahkan? Bayar. Kena malam esok ke masjid itu lagi malam sembahyang, sana sembahyang, bagus. Pemimpin negeri ini bagus, tapi bukan untuk politik, ibadah. Lamun ibadah pemerintah kenapa di rumah kada? Ini agar menjadi satu, pertama tahu keadaan masjid, nang kedua tahu keadaan masyarakat di malam hari, nang kaya para rakyatku apakah tidur dengan nyenyak atau tidak. Nang ketiga adalah dalam kaitan agama, masjid itu menjadi tempat saksi kita di akhirat. Coba biar kita paham. Di dalam fikih kita sembahyang itu sunat intiqal, berpindah-pindah. Kamu sembahyang zuhur, setelah sembahyang zuhur itu ada setelah zuhur namanya ba'diyah. Di dalam fikih sunat berpindah, jangan di tempat itu sembahyang ba'diyahnya, berpindah. Setelah itu intiqalul makan, pindah lagi ke tempat situ. Supaya apa? Supaya banyak tempat ini menjadi saksi di akhirat bahwa kita pernah sujud kepada Allah di tempat itu. Makanya umpamanya kayak gak amuntai, sembahyang aja di masjid amuntai, di mana namanya pekacangan. Biar aja nyamber pekacangan, aku nggak tahu juga di mana pekacangan gitu. Sembahyanglah masjid pekacangan. Mulai di Pelampitan, itu sembahyang di sana. Maka masjid itu akan menjadi saksi, tempat itu akan menjadi saksi bahwa kita pernah sujud kepada Allah di tempat itu. Maka sunat dimanapun tempat kita sembahyang, sujud kepada Allah demi untuk memperbanyak saksi kita berbuat baik di akhirat. Maka adalah orang yang mengamalkan sembahyang 40 buah masjid. Apa semangatnya? Bukan lampahan, bukan apa-apa. Umar bin Abdul Aziz berpindah-pindah di masjid. Salah satunya adalah supaya kita menjadikan tempat itu menjadi saksi bahwa kita pernah sujud kepada Allah di masjid itu. Itu dulu yang jelas.
Umpama marai kandak malakan sembahyang 40 masjid lah, sembahyang 40 masjid Jumat ini terus berarti 40 masjid ini akan menjadi saksi kita di akhirat bahwa kita itu pernah sujud di tempat itu kepada Allah. Imam Ibnul Arabi dalam kitab Al-Wasaya, kata Imam Ibnul Arabi berpesan, apabila kalian di satu tempat berbuat dosa, maka berbuliklah ke tempat itu berbuat baik. Supaya apa? Supaya tempat itu nang tadinya menjadi saksi keburukan berubah menjadi saksi kebaikan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Aku contoh, ikam di stadion maksiat, bila ikam stadion maksiat, bawa sembahyang stadion pulang, supaya nampak, supaya kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, iringkanlah yang jilik itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan ini akan menghapus kejilikan itu. Pahamlah? Lalu di dalam ayat Al-Quran innal hasanati yuzhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kejelekan. Maka ujar Imam Ibnu Arabi, kalau di satu tempat itu kita berbuat maksiat, jangan ditinggalkan tempat itu, berbuat baik dulu di tempat itu, sembahyang dulu. Supaya apa? Supaya nang tempat tadi yang tadinya akan menjadi saksi kita berbuat jahat, dia berubah menjadi saksi kita berbuat baik. Maka aku jadi semalam di anjir maksiat, semalam umpamanya di pantai itu, ayo sembahyang di pantai itu semalam. Bila ada pantai itu jadi saksi kita tuh di akhirat bahwa hari sekian jam sekian sebulan berbuat maksiat. Paham lah? Masuk Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz setiap malam jalan ke masjid-masjid nih, masjid-masjid sembahyang. Nah lalu hampir setiap masjid apabila sudah sampai waktu sahur, Pak izakana waktu sahari wada'a jabhatahu 'alal ardi. Maka apabila di waktu sahur, sampailah waktu sahur, Umar bin Abdul Aziz meletakkan dahinya ke atas lantai. Katakan dahinya di atas lantai. Kemudian wa maragam khaddahu biturab, dan menyapukan atau menyapukan pipinya dengan tanah, sapuan tanah. Barabah sidit. Walam yazal yabki ila tulu'il fajr. Beliau terus menerus menangis sampai terbit fajar, sampai subuh. Jadi tuntung sembahyang berabah di lantai masjid nih. Kena diambil tanah, disapu pipi ini lawan tanah, nah berabah nangis. Jadi untuk kenapa menangis? Ya pastilah karena ada sebuah pemikiran dan perasaan. Apa yang dipikirkan, yang dirasakan oleh Umar bin Abdul Aziz saat itu ada kemungkinan besar beliau mengingat kematian. Karena suatu saat kita ini akan terbujur di dalam tanah. Karena suatu saat kita ini akan kembali ke dalam tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanahlah kalian diciptakan, wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kalian akan dikembalikan, wa fiha nukhrijukum taratan wa minna nukhrijukum taratan ukhra, dan kalian nanti dikeluarkan lagi dari tanah itu untuk menghadapi yang disebut dengan kehidupan akhirat. Maka Umar bin Abdul Aziz tafakkur,
walaupun aku jadi presiden, tapi suatu saat aku jadi tanah juga. Aku akan terbujur juga di dalam tanah ini. Walaupun aku sugih, ya kayaknya orang sekarang, walaupun aku pejabat, makanya banyak berabah di lantai. Kayaknya dirabah-berabah. Itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sidin ketujuh berabah di tanah, makanya digelar Abu Turab. Nyatakan gelar yang banyak kali diketahui oleh umat Islam. Gelar ini disematkan kepada Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu gelar beliau Abu Turab, bapaknya tanah. Karena Ali bin Abi Thalib suka berabah di tanah. Kenapa? Salah satu filsafatnya adalah agar kita sadar suatu saat akan kembali ke tanah, berasal dari tanah, kembali ke tanah. Maka oleh orang-orang Syiah, sekalipun ini kada-kada, tapi filosofinya bagus benar. Paham gak? Orang-orang Syiah, biarkan paham sedikit ajaran Syiah. Orang Syiah Imamiyah kah? Syiah apakah? Ja'fari kah? Apakah? Orang Syiah itu bila sembahyang sujudnya di atas tanah, walaupun di dalam masjid, tapi sujud dahinya di atas tanah. Tanahnya apa? Tanahnya yang disebut dengan Turbatul Karbala, tanah Karbala. Tanah Karbala itu adalah tanah yang di dalamnya terbujur jasad suci cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Maka disebut Turbatul Karbala. Tanahnya kurang lebih ganalnya gitu. Dulu aku diisi dibeli oleh orang Syiah. Aku bagian termasuk orang ketujuh mengkaji Syiah. Aku punya banyak beberapa biji kitab Syiah, baik mantahannya atau apa. Aku ada kitab Syiah. Tapi bukan berarti aku Syiah. Kalau beli kitab Syiah, aku Syiah itu bukan gitu. Mengkaji. Ada. Ini filosofinya. Mereka itu ini benar sujud, ini sejadah. Bilanya sujud, dahinya ini ke tanah. Tapi tanahnya ini tanah Karbala. Maka mereka apa? Kita kadang melihat ininya, nang kita melihat itu adalah filosofinya. Arti filosofi itu adalah makna yang mendalam di balik itu. Makna yang mendalam di balik itu adalah bahwa mereka itu setiap kali sembahyang sujud di atas tanah karena sadar bahwa disinilah ubudiyah. Disinilah ubudiyah. Ubudiyah seorang hamba itu adalah meletakkan dahi yang asyraful a'da, yang paling mulia di tubuh kita ini diletakkan di atas tanah. Maka kita akan sadar dari tanah akan kembali ke tanah. Sekalipun tanah yang disujuti ini adalah Turbatul Karbala, tanah Karbala yang di dalamnya ada terbujur jasadnya Imam Husain atau Sayyidina Al-Husain ibn Ali, Sayyidina Al-Husain ibn Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umpama boleh-boleh jika asal suci ya. Kada usah tanah Karbala, tanah belakang rumah dicetak. Nah bata tuh, bila sembahyang anda tanah sujud di atas tanah itu sah. Asal suci aja sah. Mana pas sujud di tanah aja Syiah ini bukan. Karena aku ingin memakai sembahyang ini dalam kekhusyuan, dalam pandangan bahwa aku ini hina, bahwa aku ini adalah hamba Allah, bahwa aku ini adalah tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Nah sekarang mana yang hilang untuk di mana caranya ada kelihatan nang disebut dengan Turbatul Karbala. Aku ada di tanahnya. Makanya salah satu ciri orang itu Syiahnya asli, tak pengeja ada lebihan biji tanah, ada asli Syiah. Asli Syiah. Karena orang Syiah bila sembahyang pasti sujudnya di situ. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau berapa hari tanah ingat itu
Ternyata bagus saya kan berbahas itu marahnya tuh. Masih jual gulung kan ya. Ya orang apa? Ya, ada video, baik kamu lihat Pak dia kayak gurunya anak kok. Dari seorang gulung. Dibawa ke orang mulut. Ada leh dibawa orang meja, bola. Kencang kali makan. Habis. Falamma kana fi ba'dil layali. Nah, ada ceritanya lagi. Maka mana suatu falamma kana fi ba'dil layali. Maka manakala di sebahagian malam fa'ala zalik alal adam. Memperbuat Umar bin Abdul Aziz akan yang demikian itu sesuai kebiasaan. Alal adat itu kebiasaan. Falamma faraga, ketika selesai rafa'a ra'sahu min sholatihi, mengangkatlah Umar bin Abdul Aziz akan kepalanya dari sembahyangnya wa tadarru'ihi, dan merendahkan dirinya beliau, wajada rik'atan khadra'a, mendapatkan beliau secarik kertas hijau. Begitu di sebagian malam habis sujud sembahyang bangun, ternyata ada secarik kertas hijau. Apa isinya? Oh, di kertas itu tertulis kat ittasala nuruha bis sama, sungguh terhubung cahaya. Ternyata kertas hijau ini bercahaya. Cahayanya ini bisa sampai ke atas. Wah, ini cahayanya ini nih tumpur Lailatul Qadar nih. Lain kan dia pilih cahaya Lailatul Qadar. Aduh, hai. Maktubun alaiha, tertulis di atas kertas tadi, hadhihi bara'atun minan nar minal malikil aziz li abdihi Umar ibnil Aziz. Masyaallah. Ya Allah. Hadhihi, inilah pernyataan. Bara'atun minan nar, lepas dari neraka. Pernyataan lepas dari neraka ini minal malikil aziz, dari raja nan mulia, li abdihi Umar bin Aziz, untuk hambanya yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, keramatnya. Maka Umar bin Abdul Aziz dapat pernyataan isyarat ilahiyah, isyarat dari Tuhan, nyata. Kertasnya dilihat, dibaca, bahwa beliau dinyatakan lepas dari neraka. Raja, ada kita nih rakyat jelantah, wah sarapa anak. Aduh sarapa, mun ini ya beban, mana raja, mana alim, mana abah, mana surga hapulang. Mun ini sarapanya kita ikam mana muhafirut, hiram, miskin. Ilmu kagak, apa kagak, mati ya Allah. Aduh hai, sakit pada dada gulung. Ya Allah, sakit pada dada gulung. Habis kemudian walillahi durru aqwamin, walillahi durru aqwamin madur, walillahi durrun aqwamun madzalat niyakun wujduhum tasarra fi lailin nailin, apa kaina sembangnya ila akhir wallahu a'lam bisawab. Ngerti